Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang saya hormati, alhamdulillah kita berjumpa kembali dalam kajian subuh Yayasan Pendidikan As-Salam, Jalan Merpati, nomor 4 Sampang, Madura. Hari ini Rabu 27 Mei 2026. Tema pada pagi hari ini adalah meneladani sikap Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail ketika mereka itu berkurban. Meneladani sikap Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail di dalam berkurban, itu artinya kita mengimplementasikan atau melaksanakan ketaatan secara mutlak dan pengorbanan atas dasar cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Beliau berdua mengajarkan kepada kita untuk mendahulukan kepentingan Allah, untuk mendahulukan perintah Allah Subhanahu wa taala di atas segala kepentingan duniawi. Kita tahu bahwa Nabi Ibrahim itu di dalam perjalanan hidupnya itu beliau diuji Allah, yaitu dengan sulitnya beliau mempunyai keturunan. Bahkan beliau itu sampai menikah yang kedua kalinya atas persetujuan istrinya. Jadi ketika pertama kali menikah dia dengan istrinya Siti Sarah, ya, beliau tidak dikaruniai oleh keturunan. Tetapi ketika menikah lagi dengan Siti Hajar, barulah mereka diberikan keturunan. Dan pada waktu itu ketika dikaruniai keturunan, usia Nabi Ibrahim itu sudah usianya lanjut, sudah mencapai 86 tahun. Nah, namun pada saat itu Bapak Ibu, ya, ketika Nabi Ismail menginjak mau masuk dewasa, berkisar antara 7 atau 13 tahun, ada perintah dari Allah supaya beliau menyembelih putranya. Masya Allah, begitu beratnya ujian yang diterima oleh Nabi Ibrahim, ya. Anak satu-satunya, anak yang ditunggu-tunggu, anak yang begitu dicintainya. Bahkan beliau kepingin mempunyai keturunan sampai usia 86 tahun, baru Allah kasih keturunan. Tetapi Allah pada waktu itu justru mengujinya untuk menyembelih anaknya yang bernama Ismail. Bapak Ibu yang saya hormati, perjalanan Nabi Ibrahim ini dengan Nabi Ismail terkait dengan kurban ini Allah jelaskan di dalam surat As-Saffat surat 37 ayat 102 sampai 107. Bapak Ibu yang saya hormati, mari kita lihat ayat 102. Allah berfirman, "Falamma balagha ma'ahu sa'ya," maka tatkala anak itu sampai pada umur sanggup berusaha bersama-sama Ibrahim, ya, artinya apa? Sanggup membantu Ibrahim di dalam bekerja. Qala ya bunayya inni ara, Ibrahim berkata, "Hai anakku, sesungguhnya aku telah melihat fil manami anni adzabahuka, dalam mimpi bahwa aku menyembelihmu." Jadi ketika Nabi itu bermimpi, ya, pasti adalah benar. Dan semua Nabi itu rata-rata bekerja atas dasar perintah Allah. Lalu ketika ini disampaikan kepada Nabi Ismail, jadi Nabi Ibrahim berkata, "Fandur madza tara," maka pikirkanlah apa pendapatmu. Jadi oleh Nabi Ibrahim kepada Nabi Ismail disuruh dipikirkan. Jadi Nabi Ibrahim tidak pernah menolak karena yakin dalam mimpinya itu adalah perintah Allah. Jadi ketika disuruh dipikirkan, disitulah terjadi musyawarah antara Nabi Ibrahim dengan Nabi Ismail supaya Nabi Ismail menurut, mau disembelih dan taat kepada perintah Allah. Lalu apa yang dijawab oleh Nabi Ismail? Qala ya
abatif al ma tu'maru. Ia menjawab, hai ayahku, kerjakanlah apa yang telah diperintahkan kepadamu. Lakukanlah, kata Nabi Ismail. Satajiduni insyaallahu minas sabirin. Insyaallah engkau akan mendapatiku termasuk orang-orang yang sabar menghadapi hal tersebut. Luar biasa, Bapak. Andai kata ini terjadi pada diri kita, ya, mustahil kita lakukan. Jangankan sampai menyembelih putranya, hanya kita disuruh membeli seekor kambing atau membeli seekor sapi untuk ritual berkurban setiap bulan haji, kadang-kadang ada keengganan dari kita. Tetapi tidak sebaliknya dengan Nabi Ibrahim, dengan Nabi Ismail, dengan penuh keyakinan saking cintanya kepada Allah. Dua makhluk ini yang saling mencintai, ridho akan perintah Allah. Maka di dalam ayat selanjutnya, ayat 103, falamma aslama, ya, tatkala keduanya telah berserah diri. Artinya Nabi Ibrahim, Nabi Ismail itu betul-betul ridho atas perintah Allah, betul-betul ikhlas. Watallahu lil jabini, dan Ibrahim membaringkan anaknya atas pelipisnya. Kemudian dalam ayat 104 di surat yang sama, wa nadainahu ayya Ibrahim, dan kami panggillah dia, hai Ibrahim, qad saddaqtar ru'yah, sesungguhnya kamu telah membenarkan mimpimu itu, yaitu melakukan apa yang kamu kerjakan, melaksanakan penyembelihan yang diperintahkan oleh Allah. Inna kadzalika, sesungguhnya yang demikian itu, artinya apa? Artinya kami memberikan pahala kepadamu. Najazil muhsinin, kami memberikan balasan kepada orang-orang yang berbuat baik. Kemudian dalam 106 di surat yang sama, inna hadza lahwal bala'ul mubin, sesungguhnya ini penyembelihan yang diperintahkan oleh Allah ini benar-benar sesuatu ujian yang nyata. Jadi kita sulit membayangkan, Bapak Ibu, bagaimana ini cerita ini andai kata terjadi pada diri kita. Dan cerita ini begitu memecut semangat kita. Nabi Ibrahim di usia 86 tahun, ya, mau punya anak susah, ya. Sementara istri yang pertama diindikasikan mandul, dia tidak punya anak, dan menikah lagi dengan Siti Hajar. Tapi ada perintah yang maha dahsyat dari Allah. Tapi apa yang terjadi? Nabi Ibrahim ridho, ikhlas. Demikian juga putranya Nabi Ismail. Kemudian ditegaskan dalam ayat berikutnya, ayat 107, wa fadainahu, dan kami tebus anak itu, bidzibhin adim, dengan seekor sembelihan yang besar. Jadi ketika pisau sudah menempel di leher Nabi Ibrahim, maka dengan secepat kilat Allah menggantikan dengan seekor domba. Dan domba itu dibawa oleh malaikat Jibril, lalu Nabi Ibrahim menyembelih seraya membacakan takbir. Dan domba itu diambilkan dari surga oleh Allah. Begitulah Bapak Ibu, maha dahsyatnya Nabi Ibrahim, ya, kepingin punya anak. Dan atas kesabaran itu, atas doa itu, 14 tahun kemudian, kurang lebih Nabi Ismail itu berusia 100 tahun, ya. Kemudian Sarah itu berusia 90 tahun lebih dengan istri yang pertama. Kemudian
diberilah keturunan oleh Allah, ya, yaitu Nabi Ishak. Jadi Bapak Ibu yang saya hormati, terkait dengan nilai keteladanan dari kisah Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail, ya. Jadi yang pertama tentang Nabi Ibrahim, ya. Jadi Nabi Ibrahim ini membuktikan keimanan sejati, ya, dengan bersedia melaksanakan perintah Allah walaupun berat, walaupun anak yang jadi korban. Yang kedua, yang disembelih itu bukan hewan, tapi putra satu-satunya yang sangat dicintai, yang ditunggu-tunggu sampai beliau usia tua, tapi dia tidak ragu sedikit pun dan tidak pernah menunda-nunda. Masya Allah Bapak Ibu. Kemudian apa yang diambil pelajaran dari Nabi Ismail? Beliau menunjukkan rasa ketundukan luar biasa, merelakan dirinya untuk disembelih setelah sang ayah menerima wahyu dari Allah. Nah, kita sebagai manusia bagaimana meneladaninya? Maka dari itu Bapak Ibu, ya, laksanakan perintah Allah seperti ibadah wajib, ibadah sunnah dengan penuh kerelaan, meskipun terasa berat. Ketika kita melaksanakan sholat, laksanakan atas dasar ikhlas dan kerelaan. Ketika kita harus beramal soleh, bersedekah, berinfak dan sebagainya, ikhlaskanlah, relakan. Ketika di bulan haji kita diperintahkan untuk berkurban dengan seekor kambing, maka laksanakanlah. Kita membayangkan Bapak Ibu, kalau kita mencintai seseorang, pasti orang yang kita cintai akan kita penuhi apa yang diminta. Anak-anak kita, ya, dari kecil sampai dewasa sangat kita cintai. Kita tidak pernah menolak permintaan anak. Paling banter kita tunda. Bapak, besok bayar uang sekolah. Besok saya mau beli buku. Siap, Bapak ada. Pasti begitu jawabannya. Ketika istri yang kita cintai meminta sesuatu kepada kita, pasti kita penuhi. Kalaupun tidak, kita tunda. Jarang kita menolak. Nah, sekarang yang minta Allah, ya, di mana Allah itu yang memenuhi segala kebutuhan kita dari kecil sampai dewasa. Di mana Allah itu selalu mendampingi diri kita dalam suka dan duka. Di mana Allah itu adalah tempat curhat dan tempat solusi dalam kehidupan kita. Mengapa kita tidak pernah memenuhinya? Hanya satu ekor kambing, mengapa kita berat? Sementara sebetulnya kita cukup. Beli HP kita mampu, beli laptop kita mampu, beli sepeda motor kita mampu, beli mobil kita mampu. Tapi beli satu ekor kambing kita masih mikir-mikir. Itu sebetulnya kita tidak bijaksana. Sementara kalau kita hidup di akhirat, kita hanya bertemu Allah. Kalau kita ingin selamat, maka rawatlah kecintaan Allah kepada kita. Rawatlah rahmat Allah. Rawatlah petunjuk Allah, anugerah Allah, dengan mensucikan jiwa kita. Bapak Ibu yang saya hormati, yang kedua adalah yang patut diteladani adalah kesabaran dalam menghadapi ujian. Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail, ya, sabar. Nabi Ibrahim sabar di dalam menanti memperoleh keturunan, ya. Lalu ketika diberi keturunan, ada perintah yang berat untuk menyembelih keturunan tersebut. Nabi Ismail sabar menerima takdir dan siap untuk dikorbankan. Lalu apa yang kita petik dari pelajaran tersebut? Maka kita harus menerima setiap ujian hidup dari Allah dengan keteguhan hati. Yang kedua, berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala di saat kita diberi ujian. Yang berikutnya adalah keikhlasan mengorbankan harta yang kita cintai. Jadi pengorbanan nyawa yang dicontohkan oleh Nabi Ismail dan Nabi Ibrahim
kemudian diganti dengan menyembelih hewan kurban, itu satu bukti bahwa tidak gentar sedikit pun Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail kalau berbicara tentang itu adalah perintah Allah. Dan ini adalah merupakan simbol bahwa Allah sebetulnya tidak meminta darah, Allah tidak meminta daging, tetapi Allah yang diminta terutama kepada kita adalah keikhlasan hati, adalah ketakwaan kita kepada Allah. Lalu cara meneladani bagaimana Bapak Ibu? Mari kita sisihkan sebagian harta kita untuk membeli hewan kurban. Lalu berikanlah terutama kepada fakir miskin, kita utamakan kepada tetangga, kepada kerabat. Bapak Ibu yang saya hormati, kemudian di balik peristiwa ini adalah mengajarkan kita tentang kepedulian sosial dan berbagi. Jadi hikmah kurban itu adalah bahwa daging kurban yang disembelih disyariatkan terutama diberikan kepada fakir, kepada orang miskin, kepada kerabat, kepada sahabat, kepada tetangga. Dan ini ada momentum di balik itu adalah sarana untuk mempererat silaturahim, kemudian menumbuhkan rasa empati, berbagi kebahagiaan dengan orang lain, sesama manusia. Bapak Ibu yang saya hormati, ibadah kurban bukan sekedar ritual menyembelih hewan kurban setiap bulan Dzulhijjah, tapi melainkan adalah momentum spiritual untuk membersihkan kalbu kita, hati nurani kita Bapak Ibu, dari sifat kikir, dari sifat egois, cinta dunia yang mengotori kalbu kiri kita, yang mengotori jiwa kita dalam rangka meraih cinta Allah. Mudah-mudahan ini menjadi renungan bersama. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.